Pada akhir dekade 1970-an, Iran sering digambarkan sebagai salah satu negara paling kuat dan paling stabil di Timur Tengah. Pendapatan minyak yang besar membuat ekonominya berkembang pesat dan kota-kota besar dipenuhi proyek pembangunan modern. Jalan raya dibangun, industri berkembang, dan berbagai proyek infrastruktur terus dibangun dengan ambisi menjadikan Iran sebagai negara maju di kawasan. Di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran juga memiliki salah satu militer terkuat di Timur Tengah. Negara tersebut menjadi sekutu penting Amerika Serikat dalam strategi Perang Dingin, sekaligus memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Teluk Persia yang kaya minyak. Bagi banyak pengamat internasional pada masa itu, Iran tampak seperti negara yang sedang bergerak menuju masa depan yang modern dan stabil. Pemerintah memiliki kekuatan politik yang besar, ekonomi tumbuh dengan cepat, dan negara memainkan peran penting dalam geopolitik regional. Hampir tidak ada yang membayangkan bahwa sistem politik tersebut akan runtuh secara dramatis. Namun pada akhir tahun 1978, situasi yang tampak stabil itu mulai berubah dengan cepat. Demonstrasi besar muncul di berbagai kota, jutaan orang turun ke jalan, dan pemogokan meluas di berbagai sektor ekonomi. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi berulang kali. Krisis politik yang muncul tidak lagi terbatas pada satu kota atau satu kelompok masyarakat, tetapi berkembang menjadi gelombang protes nasional yang mengguncang fondasi negara. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, monarki yang telah berkuasa selama puluhan tahun mulai kehilangan kendali atas situasi. Pada Januari 1979, Shah Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran. Beberapa minggu kemudian, seorang ulama yang telah lama hidup dalam pengasingan kembali ke Teheran dan disambut oleh jutaan orang yang memadati jalan-jalan kota. Ia adalah Ruhollah Khomeini. Peristiwa tersebut tidak hanya mengganti pemimpin negara, tetapi juga mengubah arah sejarah Iran. Monarki modern yang selama ini didukung oleh kekuatan barat runtuh, dan dari krisis tersebut lahir sebuah negara baru dengan identitas politik yang berbeda, Republik Islam Iran. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa sebuah pemerintahan bisa jatuh, melainkan bagaimana sebuah negara yang terlihat stabil bisa berubah menjadi pusat revolusi besar. Mengapa modernisasi yang didorong oleh negara justru memicu perlawanan luas di masyarakat? Bagaimana berbagai kelompok sosial yang berbeda akhirnya bergerak dalam satu gelombang yang sama? Dan bagaimana seorang ulama yang berada di pengasingan justru menjadi simbol dari perubahan yang mengguncang sebuah negara. Inilah kisah tentang sebuah negara yang berusaha mempercepat modernisasi, tentang kekuasaan yang semakin terpusat di tangan negara, tentang masyarakat yang berubah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, dan tentang sebuah revolusi yang akhirnya mengubah wajah Iran untuk selamanya. Pada awal dekade 1950-an, Iran memasuki salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah modernnya. Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang mendapat dukungan kuat dari kelompok nasionalis mengambil langkah yang mengguncang dunia internasional. Menasionalisasi industri minyak Iran yang selama puluhan tahun dikuasai perusahaan Inggris. Keputusan tersebut segera memicu konflik ekonomi dan diplomatik dengan Barat, sekaligus memperdalam konflik antara pemerintah sipil dan istana. Ketegangan politik yang berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1953 ketika sebuah operasi rahasia yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris membantu menggulingkan pemerintahan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam sejarah politik Iran modern. Setelah kembali menguasai situasi, Shah menyadari bahwa stabilitas kekuasaan monarki tidak lagi dapat bergantung pada keseimbangan antara istana, parlemen, dan kekuatan politik sipil seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Pengalaman krisis tersebut memperlihatkan betapa cepatnya dukungan politik dapat berubah dan bagaimana gerakan nasionalis mampu menantang legitimasi monarki. Sejak saat itu, prioritas utama Shah bukan hanya memerintah, tetapi memastikan bahwa struktur negara tidak lagi memberi ruang bagi ancaman serupa di masa depan. Langkah pertama Shah adalah memperkuat posisi monarki sebagai pusat kekuasaan negara. Secara formal, Iran masih mempertahankan sistem parlementer dengan majelis sebagai lembaga legislatif dan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun dalam praktiknya, pengaruh istana terhadap proses politik semakin dominan. Para Perdana Menteri yang menjabat pada pertengahan dekade 1950-an dipilih dengan pertimbangan loyalitas terhadap Shah. Sementara pemilihan umum dan dinamika parlemen berada dalam pengawasan yang semakin ketat. Di atas kertas, Iran masih terlihat sebagai negara konstitusional, tetapi pusat kekuasaan perlahan berpindah semakin dekat ke istana. Pada saat yang sama, ruang bagi oposisi politik semakin menyempit. Partai-partai nasionalis yang sebelumnya mendukung Mossadegh perlahan kehilangan posisi dari kehidupan politik resmi. Banyak tokoh oposisi ditangkap, aktivitas mereka dibatasi atau dipaksa mundur dari arena politik. Media juga diawasi lebih ketat, terutama terhadap pemberitaan yang dianggap berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mencegah Iran kembali terjerumus ke dalam konflik internal yang terjadi pada awal dekade 1950-an. Sementara kekuasaan di dalam negeri semakin terkonsolidasi, posisi Iran dalam politik internasional juga mengalami perubahan yang semakin jelas. Dunia pada masa itu berada di tengah persaingan ideologis antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Letak geografis Iran yang berbatasan langsung dengan wilayah Soviet menjadikannya negara yang sangat strategis dalam konteks Perang Dingin. Bagi Washington, stabilitas Iran bukan hanya persoalan regional, tetapi juga bagian dari strategi global untuk membendung pengaruh komunisme di Timur Tengah. Setelah krisis tahun 1953, hubungan antara Teheran dan Washington menjadi semakin erat. Amerika Serikat mulai memberikan bantuan ekonomi dan militer dalam jumlah besar kepada pemerintah Iran. Bantuan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan negara, tetapi juga membantu pemerintah Shah membangun institusi negara yang lebih stabil. Bagi Shah, dukungan Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan rezimnya di tengah tekanan geopolitik Perang Dingin. Sejarawan Ervan Abrahamian dalam bukunya A History of Modern Iran menjelaskan bahwa pada pertengahan dekade 1950-an, negara Iran mulai bergerak menuju sistem politik yang semakin terpusat di sekitar monarki. Struktur formal seperti parlemen dan kabinet tetap dipertahankan, tetapi kekuasaan strategis terutama dalam bidang keamanan, militer, dan kebijakan luar negeri semakin berada di tangan Shah dan lingkaran dekatnya. Dengan dukungan internasional dan kontrol domestik yang semakin kuat, rezim ini tampak semakin stabil dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun stabilitas tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Ia dibangun melalui kombinasi konsolidasi kekuasaan politik, pengawasan terhadap oposisi, serta hubungan strategis dengan kekuatan global. Bagi pemerintah Iran pada masa itu, pengalaman krisis awal 1950-an telah memberikan satu pelajaran penting. Kekuasaan negara harus dijaga dengan struktur yang mampu mengendalikan dinamika politik di dalam negeri. Karena itulah, setelah sistem politik yang lebih terpusat mulai terbentuk, pemerintah mengambil langkah berikutnya untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman terhadap rezim dapat terdeteksi sejak dini. Negara mulai membangun aparat keamanan yang lebih terorganisasi dan kuat. Dari proses inilah kemudian lahir salah satu institusi paling berpengaruh dan juga paling kontroversial dalam sejarah politik Iran modern.
Pada pertengahan dekade 1950-an, pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi mulai memasuki fase baru dalam pembangunan negara Iran. Struktur kekuasaan politik yang sebelumnya rapuh, kini telah dipusatkan dan diperkuat kembali di bawah kekuasaan monarki. Namun bagi Shah dan lingkaran kekuasaan di sekitarnya, pengalaman krisis politik awal dekade itu masih meninggalkan satu kekhawatiran besar. Bagaimana memastikan bahwa setiap ancaman terhadap rezim dapat terdeteksi sejak dini? Kekhawatiran tersebut mendorong pemerintah Iran untuk membangun sebuah sistem keamanan negara yang jauh lebih terorganisasi. Tujuannya bukan hanya melindungi negara dari ancaman eksternal, tetapi juga memantau perkembangan politik di dalam negeri. Pada tahun 1957, pemerintah Iran secara resmi membentuk sebuah lembaga intelijen baru yang kemudian dikenal sebagai SAVAK atau Sazeman-e-Etelaat va Amniat-e-Keshvar, yang berarti Organisasi Intelijen dan Keamanan Nasional. Pembentukan SAVAK menandai perubahan penting dalam cara negara mengelola stabilitas politik. Sebelumnya, pengawasan terhadap aktivitas politik dilakukan oleh berbagai institusi keamanan yang terpisah, termasuk kepolisian dan militer. Namun lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki koordinasi intelijen yang sistematis. SAVAK dibentuk untuk menutup celah tersebut dengan membangun sistem pengawasan yang lebih terpusat, terorganisasi, dan profesional. Tugas utama SAVAK adalah mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara. Para pejabat SAVAK memantau organisasi politik, kelompok mahasiswa, jaringan ulama, serta berbagai gerakan sosial yang berkembang di kota-kota besar Iran. Selain itu, SAVAK juga bertanggung jawab mengawasi pers, penerbitan, dan aktivitas publik yang berpotensi memicu mobilisasi politik. Dalam menjalankan tugasnya, SAVAK tidak bekerja sendirian. Sejak awal pembentukannya, lembaga ini mendapat dukungan teknis dan pelatihan dari jaringan intelijen Barat. Amerika Serikat yang memandang Iran sebagai sekutu penting dalam strategi perang dingin di Timur Tengah, memainkan peran besar dalam pembangunan kapasitas intelijen negara tersebut. Para perwira SAVAK dilatih oleh Badan Intelijen Amerika, sementara para ahli keamanan Barat membantu merancang struktur organisasi dan metode pengumpulan informasi. Kerjasama ini memiliki kepentingan strategis bagi kedua pihak. Bagi Washington, stabilitas Iran berarti menjaga sebuah negara penting di perbatasan selatan Uni Soviet tetap berada dalam pengaruh politik Barat. Sementara bagi pemerintah Iran, dukungan tersebut membantu mempercepat pembentukan aparat keamanan yang mampu mengawasi situasi domestik dengan lebih efektif. Dalam konteks perang dingin, keamanan internal Iran menjadi bagian dari persaingan geopolitik global. Seiring berjalannya waktu, jaringan SAVAK berkembang semakin luas. Agen-agen mereka ditempatkan di berbagai institusi negara, universitas, organisasi sosial, hingga komunitas politik yang dianggap sensitif. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap stabilitas rezim. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat mendeteksi tanda-tanda ketidakpuasan politik sebelum berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Namun peran SAVAK tidak hanya sebatas mengumpulkan informasi. Dalam praktiknya, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap individu yang dianggap terlibat dalam aktivitas subversif. Para aktivis politik, anggota organisasi oposisi, hingga individu yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok radikal bisa menjadi target penyelidikan. Proses interogasi dan penahanan kerap berlangsung dalam sistem keamanan negara yang sangat tertutup. Dalam bukunya Iran Between Two Revolutions, sejarawan Ervand Abrahamian menjelaskan bahwa pada akhir dekade 1950-an dan awal 1960-an, SAVAK telah berkembang menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam struktur kekuasaan Iran. Kehadirannya memperkuat kemampuan negara untuk mengontrol aktivitas politik, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan reputasi sebagai alat represi rezim terhadap oposisi. Bagi pemerintah Shah, keberadaan SAVAK dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas negara. Aparat keamanan yang kuat dianggap mampu mencegah munculnya kembali krisis politik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Dengan jaringan intelijen yang luas dan dukungan teknologi dari Barat, negara memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengawasi kehidupan politik di dalam negeri. Namun di balik stabilitas yang tampak di permukaan, sistem keamanan ini justru menciptakan ketegangan dalam kehidupan publik Iran. Banyak kelompok masyarakat mulai melihat negara sebagai kekuatan yang semakin mengontrol kehidupan politik. Aktivitas organisasi, diskusi politik, bahkan kegiatan akademik di sejumlah tempat berada dalam pengawasan yang semakin ketat. Setelah sistem keamanan negara terbentuk dan kekuasaan politik monarki semakin terkonsolidasi, Shah mulai mengalihkan perhatiannya pada proyek yang jauh lebih ambisius. Ia tidak hanya ingin menjaga stabilitas negara, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dan sosial Iran secara besar-besaran. Dalam beberapa tahun berikutnya, pemerintah meluncurkan sebuah program reformasi nasional yang dirancang untuk membawa Iran memasuki era modernitas yang baru. Memasuki awal 1960-an, Iran berada dalam kondisi yang jauh lebih stabil dibandingkan satu dekade sebelumnya. Kekuasaan politik telah kembali dipusatkan di sekitar monarki, sementara aparat keamanan negara mampu memantau dinamika politik domestik dengan lebih ketat. Dengan situasi politik yang relatif terkendali dan pendapatan dari ekspor minyak yang terus meningkat, Shah Mohammad Reza Pahlavi mulai memandang bahwa Iran memiliki kesempatan untuk melakukan transformasi nasional yang jauh lebih besar. Ambisi Shah tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas politik. Ia ingin mengubah Iran menjadi negara modern yang mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju di Barat. Dalam pandangannya, Iran harus keluar dari struktur ekonomi tradisional yang masih didominasi oleh sistem pertanian feodal dan mulai bergerak menuju masyarakat industri yang lebih modern. Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 1963 pemerintah meluncurkan program reformasi besar yang dikenal sebagai White Revolution. Nama Revolusi Putih dipilih dengan sengaja. Program ini dimaksudkan sebagai perubahan besar yang dilakukan tanpa kekerasan revolusioner seperti yang terjadi di berbagai negara lain. Shah ingin menunjukkan bahwa modernisasi Iran dapat dilakukan melalui reformasi yang dipimpin oleh negara, bukan melalui revolusi sosial yang menggulingkan sistem politik yang ada. Salah satu kebijakan paling penting dalam White Revolution adalah reformasi tanah. Selama berabad-abad, sebagian besar lahan pertanian Iran dikuasai oleh tuan tanah besar yang memiliki pengaruh kuat atas desa-desa di berbagai wilayah. Sistem ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam antara para pemilik tanah dan para petani yang menggarap lahan mereka. Melalui reformasi ini, pemerintah mulai membatasi kepemilikan tanah oleh para tuan tanah dan mendistribusikan sebagian lahan kepada para petani. Tujuannya bukan hanya mengubah struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah desa yang sebelumnya berada di bawah pengaruh elit lokal. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka jalan bagi modernisasi ekonomi yang lebih luas. Ketika struktur kepemilikan tanah berubah, pemerintah mulai mendorong investasi di sektor industri, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan manufaktur. Kota-kota besar seperti Teheran mengalami pertumbuhan pesat dengan pembangunan pabrik, jalan raya, dan proyek transportasi yang dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Selain perubahan ekonomi, White Revolution juga mencakup program modernisasi pendidikan. Pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperluas akses pendidikan di seluruh negeri, termasuk program literasi dan pengiriman tenaga pengajar ke daerah pedesaan. Tujuannya adalah membangun generasi baru yang lebih terdidik dan mampu berpartisipasi dalam ekonomi modern yang sedang dibangun oleh negara. Universitas-universitas berkembang pesat, sementara sekolah-sekolah baru dibangun di berbagai wilayah yang sebelumnya memiliki akses pendidikan terbatas. Salah satu kebijakan yang paling mencolok dalam program reformasi ini adalah pemberian hak politik kepada perempuan. Pada awal dekade 1960-an, pemerintah Iran memperkenalkan perubahan hukum yang memungkinkan perempuan ikut serta dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Bagi Shah,
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membawa Iran menuju masyarakat yang lebih modern dan lebih setara secara sosial. Program reformasi ini juga menunjukkan besarnya ambisi pembangunan negara. Proyek-proyek industri, pembangunan bendungan, dan ekspansi jaringan transportasi dilakukan secara besar-besaran untuk mempercepat modernisasi ekonomi Iran. Negara memainkan peran utama dalam mengarahkan proses pembangunan ini dengan tujuan mengubah Iran dari masyarakat agraris menjadi negara industri modern. Dalam bukunya The Shah, sejarawan Abbas Milani menjelaskan bahwa White Revolution merupakan salah satu proyek politik terbesar yang pernah dijalankan oleh monarki Iran. Reformasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politik Shah sebagai pemimpin yang membawa Iran menuju masa depan modern. Namun transformasi yang berlangsung dengan cepat itu juga membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Iran. Struktur ekonomi desa mulai berubah, kota-kota berkembang dengan pesat, dan nilai-nilai sosial tradisional mulai berhadapan dengan gagasan modernisasi yang didorong oleh negara. Bagi sebagian masyarakat, perubahan ini dipandang sebagai tanda kemajuan yang membawa Iran menuju masa depan yang lebih kuat. Namun bagi kelompok lain, arah perubahan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Modernisasi yang dipimpin oleh negara dianggap mengubah keseimbangan sosial yang telah lama terbentuk dalam masyarakat Iran. Ketika reformasi ekonomi, sosial, dan politik terus berjalan dengan cepat, tidak semua pihak merasa bahwa perubahan tersebut berjalan sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka. Ketika program White Revolution mulai dijalankan pada awal dekade 1960-an, dampaknya tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi dan pendidikan Iran. Reformasi tersebut juga mulai menyentuh wilayah yang selama berabad-abad memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Iran, lembaga-lembaga religius dan jaringan ulama. Disinilah muncul salah satu sumber ketegangan baru yang perlahan berkembang di tengah proses modernisasi negara. Bagi pemerintah Shah, reformasi yang sedang dijalankan merupakan langkah yang diperlukan untuk membawa Iran memasuki era pembangunan modern. Namun bagi sebagian ulama, perubahan tersebut justru dipandang sebagai pergeseran yang dapat mengurangi peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Reformasi tanah, perluasan pendidikan sekuler, serta kebijakan sosial yang semakin dipengaruhi model barat dianggap sebagai tanda bahwa negara mulai menjauh dari nilai-nilai tradisional yang selama ini membentuk masyarakat Iran. Hubungan antara ulama dan negara sebenarnya telah memiliki sejarah yang panjang dalam politik Iran. Sejak masa dinasti Safawi hingga era konstitusional awal abad ke-20, para ulama memainkan peran penting sebagai otoritas moral dan sosial di tengah masyarakat. Mereka mengelola jaringan pendidikan melalui madrasah, memimpin lembaga-lembaga keagamaan, dan seringkali menjadi penghubung antara masyarakat lokal dan kekuasaan politik. Karena itulah, setiap perubahan besar dalam struktur negara hampir selalu memengaruhi posisi mereka dalam masyarakat. Program modernisasi yang dipimpin oleh negara secara perlahan menggeser keseimbangan tersebut. Ketika negara memperluas sistem pendidikan nasional dan memperkuat institusi administratif modern, banyak fungsi sosial yang sebelumnya berada di bawah pengaruh lembaga religius mulai berpindah ke tangan negara. Bagi sebagian ulama, perubahan ini bukan sekadar persoalan kebijakan ekonomi atau sosial, tetapi juga menyangkut arah identitas budaya dan politik Iran. Kritik terhadap modernisasi juga sering dikaitkan dengan meningkatnya pengaruh Barat dalam kebijakan negara. Sejak pertengahan dekade 1950-an, hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat berkembang semakin erat, baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun pembangunan institusi negara. Bagi sebagian kelompok religius, kedekatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Iran mulai mengadopsi model pembangunan yang terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat. Di tengah situasi inilah muncul seorang ulama yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Iran, Ruhollah Khomeini.
Pada awal dekade 1960-an, Khomeini dikenal sebagai seorang ulama dan pengajar agama di kota Qom, salah satu pusat pendidikan religius terpenting di Iran. Berbeda dengan banyak ulama lain yang memilih bersikap hati-hati dalam menghadapi kebijakan negara, Khomeini mulai menyampaikan kritik yang lebih terbuka terhadap arah modernisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam pidato dan ceramahnya, Khomeini menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap melemahkan posisi agama dalam kehidupan masyarakat. Ia juga mengkritik hubungan politik yang semakin dekat antara pemerintah Iran dan negara-negara barat. Kritik tersebut dengan cepat menyebar melalui jaringan ulama dan lembaga pendidikan religius, terutama di kota-kota yang memiliki komunitas keagamaan yang kuat. Ketegangan antara negara dan kalangan religius semakin terlihat ketika sejumlah demonstrasi mulai muncul di berbagai wilayah Iran pada tahun 1963. Aksi-aksi tersebut melibatkan mahasiswa madrasah, kelompok religius, serta sebagian masyarakat yang terhubung dengan jaringan ulama. Demonstrasi ini menjadi salah satu momen pertama dalam dekade itu ketika kritik terhadap kebijakan negara muncul secara terbuka di ruang publik. Pemerintah memandang gerakan tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas politik yang sedang dibangun melalui program modernisasi. Aparat keamanan mulai membubarkan demonstrasi dan menangkap sejumlah tokoh yang dianggap memicu mobilisasi massa. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi di beberapa kota, menandai meningkatnya ketegangan antara negara dan kalangan religius. Dalam bukunya Iran Between Two Revolutions, sejarawan Ervan Abrahamian menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa pada tahun 1963 memperlihatkan awal dari konflik politik yang lebih luas antara rezim Shah dan sebagian ulama. Meskipun pemerintah masih memiliki kontrol yang kuat atas struktur negara, kritik dari kalangan religius mulai memperlihatkan bahwa modernisasi yang dipimpin oleh negara tidak diterima secara seragam oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada titik ini, konflik antara pemerintah dan kelompok religius belum berkembang menjadi gerakan revolusioner. Namun peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial yang sedang berlangsung telah membuka ruang ketegangan baru dalam kehidupan politik Iran. Kritik yang sebelumnya muncul dalam diskusi keagamaan mulai berubah menjadi mobilisasi massa yang lebih luas. Dalam waktu singkat, situasi ini berkembang semakin jauh. Ketika kritik terhadap pemerintah semakin keras dan tokoh-tokoh religius mulai mendapatkan dukungan yang lebih besar di tengah masyarakat, hubungan antara negara dan oposisi religius bergerak menuju konfrontasi yang jauh lebih serius. Dalam waktu 1 tahun, ketegangan ini akan membawa salah satu tokoh ulama tersebut ke dalam konflik langsung dengan pemerintah Iran. Gelombang kritik yang muncul pada tahun 1963 tidak berhenti setelah demonstrasi dibubarkan oleh aparat keamanan. Ketegangan antara pemerintah dan sebagian kalangan ulama justru berkembang menjadi perdebatan yang semakin terbuka tentang arah kebijakan negara. Di tengah situasi ini, Ruhollah Khomeini muncul sebagai salah satu tokoh religius paling vokal dalam mengkritik pemerintahan Shah. Khomeini tidak hanya menyoroti persoalan modernisasi atau perubahan sosial yang sedang berlangsung di Iran. Ia juga mulai mengaitkan kritiknya dengan isu kedaulatan negara dan hubungan Iran dengan kekuatan asing. Salah satu yang paling disorot terjadi pada tahun 1964, ketika pemerintah Iran mengesahkan perjanjian yang memberikan kekebalan hukum kepada personel militer Amerika Serikat di Iran. Artinya, warga Amerika yang bekerja dalam misi militer di Iran tidak dapat diadili oleh pengadilan Iran jika melanggar hukum, melainkan berada di bawah yurisdiksi hukum Amerika Serikat. Bagi pemerintah Shah, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama militer yang lebih luas dengan Amerika Serikat. Pada masa Perang Dingin, Iran dianggap sebagai sekutu penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Kehadiran penasihat militer dan teknisi Amerika dianggap membantu proses modernisasi militer Iran.
Karena itulah pemerintah melihat perjanjian tersebut sebagai langkah praktis untuk memperkuat hubungan strategis dengan Washington. Namun bagi Khomeini, kebijakan ini memiliki makna yang jauh lebih besar. Dalam sebuah pidato yang kemudian banyak dibicarakan di kalangan ulama dan mahasiswa madrasah, ia mengkritik keras keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemberian kekebalan hukum kepada personel asing merupakan tanda bahwa negara telah mengorbankan kedaulatan hukum Iran demi kepentingan kekuatan luar. Kritik ini dengan cepat menyebar melalui jaringan ulama dan komunitas religius, memperluas perdebatan tentang arah hubungan Iran dengan Barat. Pidato tersebut segera menarik perhatian pemerintah. Bagi rezim Shah, kritik yang disampaikan oleh Khomeini tidak hanya menyasar satu kebijakan tertentu, tetapi juga berpotensi memicu mobilisasi politik yang lebih luas. Pemerintah khawatir bahwa kritik terhadap hubungan Iran dengan Amerika Serikat dapat memperkuat oposisi religius yang sebelumnya sudah mulai berkembang sejak demonstrasi tahun 1963. Beberapa minggu setelah pidato tersebut, aparat keamanan bergerak untuk menahan Khomeini. Penangkapan ini dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya mobilisasi politik di sekitar tokoh religius tersebut. Pemerintah kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan memutuskan untuk mengasingkan Khomeini dari Iran. Dengan cara ini, rezim berharap bahwa pengaruh Khomeini terhadap dinamika politik domestik dapat dihentikan sebelum berkembang menjadi gerakan oposisi yang lebih besar. Pada akhir tahun 1964, Khomeini dipindahkan keluar dari Iran dan ditempatkan di Turki sebagai tempat pengasingan pertama. Di sana ia berada di bawah pengawasan pemerintah setempat dan memiliki ruang gerak yang terbatas dalam aktivitas politiknya. Beberapa waktu kemudian, ia dipindahkan ke kota Najaf di Irak, salah satu pusat pendidikan Islam Syiah yang memiliki komunitas ulama besar. Selama berada di Najaf, Khomeini mulai membangun jaringan dengan para ulama dan pelajar agama dari berbagai wilayah. Meskipun berada di luar Iran, gagasan dan kritik yang ia sampaikan tetap menyebar melalui jaringan religius yang menghubungkan komunitas ulama di berbagai kota Iran. Kaset ceramah, tulisan, serta pesan-pesan politik dari pengasingan perlahan beredar di kalangan religius dan mahasiswa madrasah. Beberapa tahun kemudian, menjelang akhir dekade 1970-an, situasi politik di Irak berubah, sehingga Khomeini kembali dipindahkan dari Najaf. Ia kemudian menuju Prancis, tempat ia tinggal untuk sementara sebelum peristiwa-peristiwa yang lebih besar mengguncang Iran. Dari luar negeri, ia tetap menjadi figur yang dikenal di kalangan oposisi religius, meskipun pada saat itu rezim Shah masih terlihat kuat dan stabil. Dalam bukunya The Iranian Revolution, sejarawan Nikki R. Keddie menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk mengasingkan Khomeini merupakan upaya untuk meredakan ketegangan politik domestik dengan menyingkirkan tokoh yang paling vokal dalam kritik religius terhadap negara. Rezim berharap bahwa konflik yang muncul pada awal 1960-an dapat mereda seiring waktu. Namun dalam praktiknya, pengasingan tersebut tidak sepenuhnya mengakhiri pengaruh Khomeini dalam kehidupan politik Iran. Meskipun ia berada di luar negeri, jaringan religius yang luas tetap memungkinkan gagasan dan kritiknya menyebar di berbagai komunitas keagamaan. Pengaruh ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi tetap menjadi bagian dari dinamika oposisi yang berkembang secara perlahan. Sementara itu, di dalam negeri Iran, perubahan tidak berhenti. Modernisasi ekonomi, pertumbuhan kota-kota besar, dan transformasi sosial terus berjalan dengan cepat di bawah kebijakan pemerintah. Bahkan setelah salah satu tokoh oposisi religius paling menonjol diasingkan, masyarakat Iran justru memasuki periode perubahan sosial yang semakin dalam pada dekade berikutnya. Sejak pertengahan dekade 1960-an, dampak dari berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah mulai terlihat semakin jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Iran. Reformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan sistem pendidikan perlahan mengubah pola hidup yang selama berabad-abad didominasi oleh masyarakat agraris.
Iran mulai memasuki fase transformasi sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar perubahan kebijakan negara. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di wilayah pedesaan. Selama berabad-abad, sebagian besar penduduk Iran tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Struktur ekonomi desa relatif stabil, dengan kehidupan sosial yang berpusat pada komunitas lokal, tuan tanah, dan lembaga religius. Namun ketika reformasi tanah dan kebijakan pembangunan mulai mengubah ekonomi pedesaan, keseimbangan lama tersebut mulai bergeser. Banyak petani yang menerima tanah melalui reformasi tanah ternyata menghadapi tantangan baru. Lahan yang terbagi menjadi unit-unit kecil seringkali sulit menghasilkan pendapatan yang cukup tanpa modal dan teknologi yang memadai. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong industrialisasi dan pembangunan ekonomi di kota-kota besar. Perbedaan peluang ekonomi antara desa dan kota semakin terlihat jelas. Akibatnya, pada akhir dekade 1960-an hingga awal dekade 1970-an, Iran mulai mengalami urbanisasi besar-besaran. Ribuan keluarga meninggalkan desa dan bergerak menuju kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Arus migrasi ini berlangsung secara bertahap, namun jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kota-kota besar seperti Teheran mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Ibu kota Iran tersebut berkembang menjadi pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan yang menarik penduduk dari berbagai wilayah negara. Kawasan pinggiran kota mulai dipenuhi permukiman baru yang dihuni para pendatang dari desa. Di tempat-tempat ini, kehidupan masyarakat berubah dengan cepat, mengikuti ritme ekonomi perkotaan yang sangat berbeda dari kehidupan pedesaan yang mereka tinggalkan. Urbanisasi ini membawa konsekuensi sosial yang luas. Di kota-kota besar, masyarakat dari berbagai latar belakang mulai bertemu dalam ruang sosial yang sama. Para pekerja industri, pegawai pemerintah, mahasiswa universitas, pedagang, dan generasi muda berpendidikan mulai membentuk jaringan sosial baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam struktur masyarakat tradisional Iran. Perubahan ini diperkuat oleh perkembangan sistem pendidikan modern. Sejak dekade 1960-an, pemerintah secara aktif memperluas akses pendidikan di berbagai wilayah negara. Universitas-universitas baru didirikan, sementara jumlah mahasiswa meningkat dengan cepat setiap tahunnya. Generasi muda Iran mulai memperoleh pendidikan dalam bidang teknik, ekonomi, ilmu sosial, dan berbagai disiplin modern lainnya. Dari proses inilah lahir sebuah kelompok sosial yang semakin berpengaruh, kelas menengah baru. Kelompok ini terdiri dari para pegawai negeri, profesional, teknokrat, akademisi, dan para lulusan universitas yang bekerja di sektor ekonomi modern Iran. Mereka hidup di kota-kota besar, memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, dan terhubung dengan perkembangan intelektual global yang lebih luas. Berbeda dengan masyarakat pedesaan tradisional, kelas menengah baru ini memiliki pandangan yang lebih beragam tentang politik, ekonomi, dan masa depan negara. Mereka membaca buku, mengikuti perkembangan dunia internasional, dan berinteraksi dengan berbagai gagasan baru tentang pembangunan dan pemerintahan. Kampus dan institusi profesional menjadi ruang diskusi yang semakin aktif mengenai isu sosial dan politik. Sejarawan Misak Parsa dalam bukunya Social Origins of the Iranian Revolution menjelaskan bahwa perubahan struktur sosial ini memainkan peran penting dalam dinamika politik Iran pada dekade berikutnya. Urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan kelas menengah baru menciptakan kelompok masyarakat yang semakin terhubung dengan kehidupan publik dan memiliki kepentingan yang berbeda dari struktur sosial lama. Pada saat yang sama, perubahan ini juga membuat masyarakat Iran menjadi jauh lebih kompleks. Kota-kota besar menjadi tempat pertemuan berbagai kepentingan sosial. Pekerja industri yang baru datang dari desa, profesional muda dari kalangan terdidik, pedagang tradisional dari jaringan bazar, serta berbagai komunitas religius yang masih mempertahankan pengaruh kuat di tengah masyarakat. Transformasi sosial ini tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut justru terlihat sebagai tanda kemajuan dan pembangunan yang sedang berlangsung. Kota-kota berkembang pesat, pendidikan meningkat, dan kesempatan ekonomi terbuka bagi generasi baru.
Namun perubahan besar seperti ini juga membawa dinamika baru dalam kehidupan masyarakat. Ketika struktur sosial berubah dengan cepat, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap negara juga ikut berkembang. Generasi yang tumbuh dalam lingkungan kota dan pendidikan modern mulai memiliki pandangan yang berbeda tentang peran negara, arah pembangunan, dan masa depan Iran. Dalam beberapa tahun berikutnya, perubahan sosial ini akan bertemu dengan perkembangan ekonomi yang jauh lebih dramatis. Ketika harga minyak dunia melonjak pada awal dekade 1970-an, Iran memperoleh sumber daya finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan pendapatan tersebut mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat ambisi negara untuk memainkan peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Memasuki awal dekade 1970-an, kondisi ekonomi Iran sangat berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pembangunan negara berjalan secara bertahap melalui reformasi dan industrialisasi, kini sebuah faktor baru mulai mengubah skala pembangunan tersebut secara dramatis. Lonjakan harga minyak dunia. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pada awal tahun 1970-an, pasar energi dunia mengalami gejolak besar akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan negara-negara produsen minyak dalam organisasi OPEC. Harga minyak yang sebelumnya relatif stabil tiba-tiba melonjak tajam di pasar internasional. Bagi negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar, perubahan ini berarti peningkatan pendapatan negara dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Iran termasuk negara yang paling diuntungkan dari situasi tersebut. Sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia, lonjakan harga minyak segera meningkatkan pemasukan negara secara drastis. Dalam beberapa tahun saja, pendapatan pemerintah Iran dari sektor minyak meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dekade sebelumnya. Untuk pertama kalinya, negara memiliki sumber daya finansial yang sangat besar untuk membiayai pembangunan nasional. Bagi Shah Mohammad Reza Pahlavi, situasi ini membuka peluang untuk mempercepat ambisi modernisasi yang telah lama ia rancang. Dengan dana minyak yang terus mengalir ke kas negara, pemerintah meluncurkan berbagai proyek pembangunan dalam skala yang jauh lebih besar. Infrastruktur transportasi diperluas, kawasan industri baru dibangun, dan proyek-proyek konstruksi besar mulai mengubah wajah kota-kota utama Iran. Di Teheran dan beberapa kota besar lainnya, pembangunan berlangsung hampir tanpa henti. Gedung-gedung modern, jalan raya baru, dan kawasan industri berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah juga memperluas investasi dalam sektor energi, manufaktur, dan teknologi dengan harapan menjadikan Iran sebagai salah satu pusat industri utama di kawasan Timur Tengah. Namun pembangunan ekonomi bukan satu-satunya bidang yang menjadi prioritas Shah pada masa itu. Sebagian besar pendapatan minyak juga dialokasikan untuk modernisasi militer. Pemerintah Iran membeli berbagai sistem persenjataan canggih dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, termasuk pesawat tempur modern, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Dengan investasi militer yang besar ini, Iran mulai membangun salah satu angkatan bersenjata paling kuat di kawasan. Langkah tersebut tidak hanya didorong oleh pertimbangan pertahanan. Shah memiliki visi yang lebih luas mengenai posisi Iran dalam politik regional. Ia ingin menjadikan negaranya sebagai kekuatan utama di Timur Tengah, sebuah negara yang mampu memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus melindungi kepentingannya sendiri. Ambisi ini terlihat dalam berbagai kebijakan luar negeri Iran pada dekade 1970-an. Pemerintah memperluas pengaruh diplomatiknya di kawasan Teluk Persia dan menjalin hubungan strategis dengan berbagai negara. Iran juga memposisikan dirinya sebagai sekutu penting Barat dalam menjaga stabilitas kawasan yang kaya sumber daya energi. Dalam bukunya All the Shah's Men, sejarawan Stephen Kinzer mencatat bahwa pada pertengahan 1970-an,
Shah mulai melihat Iran sebagai negara yang sedang bergerak menuju status kekuatan regional besar. Pendapatan minyak yang sangat besar, kekuatan militer yang terus berkembang, serta hubungan erat dengan negara-negara barat memberikan kepercayaan diri baru bagi kepemimpinan Iran untuk memainkan peran yang lebih luas dalam politik internasional. Bagi banyak pengamat pada masa itu, Iran tampak berada di puncak kekuatannya. Ekonomi tumbuh pesat, pembangunan berlangsung dalam skala besar, dan negara memiliki sumber daya finansial yang melimpah untuk membiayai berbagai proyek ambisius. Bagi pemerintah, semua ini merupakan bukti bahwa strategi modernisasi yang dijalankan selama 2 dekade mulai menunjukkan hasil nyata. Namun perubahan ekonomi yang sangat cepat ini juga membawa konsekuensi sosial yang tidak selalu terlihat dalam statistik pembangunan. Ketika investasi besar mengalir ke sektor industri, militer, dan proyek-proyek modernisasi kota, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat memperoleh manfaat besar dari pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama mereka yang bekerja di sektor modern dan industri yang berkembang di kota-kota besar. Namun di sisi lain, sebagian kelompok lain mulai merasakan tekanan ekonomi yang berbeda. Kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja, dan gaya hidup antar kelompok sosial semakin terlihat jelas di tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada pertengahan dekade 1970-an, Iran sering digambarkan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pendapatan minyak yang sangat besar memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai proyek pembangunan dalam skala yang jarang terjadi di negara berkembang pada masa itu. Infrastruktur modern dibangun, industri berkembang pesat, dan kota-kota besar terus mengalami ekspansi. Namun di balik gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut, perubahan yang sangat cepat juga mulai memperlihatkan sisi lain dari modernisasi Iran. Pembangunan yang didorong oleh pendapatan minyak memang menciptakan kemakmuran di berbagai sektor, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan tersebut semakin terlihat antara elit perkotaan dan masyarakat yang berada di luar lingkaran ekonomi modern. Di kota-kota besar seperti Teheran, para profesional, teknokrat, pejabat negara, dan pengusaha yang terhubung dengan proyek pembangunan negara mulai menikmati peningkatan pendapatan serta gaya hidup yang jauh lebih modern. Apartemen baru, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas modern mulai bermunculan di lingkungan perkotaan. Namun di luar kelompok tersebut, banyak masyarakat yang tidak memperoleh keuntungan yang sama dari pembangunan tersebut. Para pekerja dengan pendapatan rendah, pegawai dengan gaji tetap, serta sebagian masyarakat yang baru pindah dari desa ke kota harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin terasa. Ketika pembangunan berlangsung sangat cepat, harga barang dan biaya hidup di kota-kota besar juga meningkat tajam. Inflasi menjadi salah satu masalah ekonomi yang mulai dirasakan banyak keluarga pada masa itu. Permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa, ditambah dengan aliran dana minyak yang besar ke dalam perekonomian, menyebabkan harga-harga di berbagai sektor meningkat tajam. Bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap atau rendah, kenaikan harga ini secara langsung mengurangi daya beli mereka. Situasi ini menciptakan rasa ketidakpastian di tengah masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Banyak keluarga yang sebelumnya berharap pembangunan ekonomi akan membawa stabilitas jangka panjang justru mulai menghadapi tekanan baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di beberapa kota, kawasan padat permukiman mulai tumbuh di pinggiran kota sebagai tempat tinggal para pekerja dan pendatang yang tidak mampu mengikuti kenaikan harga properti di pusat kota. Perbedaan kondisi ekonomi tersebut juga semakin terlihat dalam gaya hidup elit pemerintahan dan lingkaran sosial yang dekat dengan kekuasaan. Pada masa itu, berbagai acara resmi, proyek pembangunan prestisius, dan kegiatan diplomatik sering menampilkan citra kemewahan yang mencolok. Perayaan kenegaraan dan proyek simbolis menggambarkan Iran sebagai negara modern yang makmur.
Namun bagi sebagian masyarakat, gambaran tersebut justru memperkuat kesan adanya jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan kehidupan sehari-hari rakyat. Ketika sebagian kelompok menikmati kemajuan ekonomi dengan cepat, kelompok lain mulai merasa bahwa pembangunan nasional tidak sepenuhnya memperhatikan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Perdebatan mengenai arah pembangunan pun mulai muncul di berbagai kalangan. Para intelektual, mahasiswa, dan sejumlah pengamat sosial mulai mempertanyakan apakah modernisasi yang dipimpin negara benar-benar memperkuat masyarakat secara keseluruhan atau justru menciptakan ketidakseimbangan baru dalam struktur sosial Iran. Dalam bukunya The Iranian Revolution, sejarawan Nikki Arkady menjelaskan bahwa pada pertengahan dekade 1970-an, banyak kritik terhadap rezim Shah tidak lagi hanya berfokus pada persoalan politik semata. Sebagian kritik juga mulai diarahkan pada dampak sosial dari pembangunan ekonomi yang berlangsung sangat cepat, terutama terkait dengan ketimpangan pendapatan dan perubahan struktur masyarakat. Ketegangan sosial ini tidak selalu muncul dalam bentuk protes langsung terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan tersebut berkembang melalui diskusi di kalangan mahasiswa, tulisan-tulisan intelektual, serta percakapan di jaringan sosial masyarakat perkotaan. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk ketidakpuasan ini mulai saling terhubung. Kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki keluhan yang berbeda, baik mengenai kondisi ekonomi, ruang politik, maupun arah pembangunan, perlahan mulai menemukan titik kesamaan dalam kritik mereka terhadap sistem yang ada. Ketika berbagai ketegangan sosial bertemu dalam ruang publik yang semakin dinamis, dinamika politik Iran mulai mengalami perubahan arah. Dalam beberapa tahun berikutnya, berbagai bentuk ketidakpuasan yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat tersebut tidak lagi terbatas pada diskusi atau kritik intelektual semata, tetapi mulai berubah menjadi gerakan oposisi yang jauh lebih luas dan melibatkan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat Iran. Memasuki pertengahan dekade 1970-an, dinamika politik di Iran mulai menunjukkan perubahan yang semakin jelas. Ketidakpuasan yang sebelumnya muncul secara terpisah di berbagai lapisan masyarakat perlahan mulai membentuk pola yang lebih terorganisasi. Berbagai kelompok sosial dengan latar belakang dan kepentingan berbeda mulai mengarahkan kritik mereka pada satu sumber yang sama: struktur kekuasaan yang berada di bawah rezim Shah. Salah satu kelompok yang terus menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan negara adalah kalangan ulama. Sejak awal dekade 1960-an, sebagian ulama telah menyuarakan keberatan terhadap berbagai kebijakan modernisasi yang dipimpin oleh negara. Meskipun beberapa tokoh religius berada di luar negeri, jaringan ulama di berbagai kota Iran tetap memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Masjid, lembaga pendidikan agama, dan komunitas religius menjadi ruang diskusi yang aktif mengenai perubahan sosial yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dalam berbagai ceramah dan diskusi keagamaan, sejumlah ulama mulai menyoroti berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, mulai dari arah pembangunan negara hingga meningkatnya pengaruh budaya Barat dalam kehidupan publik. Kritik ini jarang disampaikan sebagai seruan politik terbuka, tetapi perlahan membentuk sikap kritis terhadap arah kebijakan pemerintah di kalangan komunitas religius. Selain kalangan ulama, kelompok lain yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap perubahan ekonomi adalah pedagang bazar. Dalam sejarah ekonomi Iran, jaringan bazar memiliki posisi yang sangat penting sebagai pusat perdagangan tradisional yang menghubungkan berbagai kota dan komunitas ekonomi lokal. Para pedagang bazar tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang erat dengan lembaga-lembaga religius dan komunitas masyarakat di sekitarnya.
Perkembangan ekonomi yang semakin didorong oleh industrialisasi dan investasi negara mulai memengaruhi keseimbangan ekonomi tradisional ini. Pusat-pusat perdagangan modern, perusahaan besar, serta jaringan ekonomi yang terhubung dengan proyek pembangunan negara mulai muncul di berbagai kota besar. Sebagian pedagang bazar melihat perubahan ini sebagai ancaman terhadap posisi ekonomi mereka yang selama ini relatif stabil. Sementara itu, mahasiswa dan kalangan intelektual juga mulai memainkan peran yang semakin aktif dalam perdebatan mengenai masa depan politik Iran. Universitas-universitas yang berkembang pesat sejak dekade sebelumnya menjadi ruang diskusi yang semakin dinamis mengenai berbagai gagasan politik, ekonomi, dan sosial. Banyak mahasiswa yang mulai membaca karya-karya pemikir politik modern serta mengikuti perkembangan gerakan politik di berbagai negara. Di lingkungan kampus, tuntutan mengenai kebebasan politik dan ruang diskusi publik mulai terdengar dengan lebih jelas. Sebagian mahasiswa mengkritik pembatasan aktivitas politik di dalam negeri, sementara para intelektual mulai menulis artikel dan analisis yang mempertanyakan arah pemerintahan. Meskipun diskusi ini sering berlangsung di lingkungan akademik, gagasan yang muncul perlahan menyebar ke masyarakat perkotaan. Pada tahap ini, kelompok-kelompok tersebut belum sepenuhnya bergerak dalam satu gerakan politik yang terkoordinasi. Ulama, pedagang bazar, mahasiswa, serta kalangan intelektual memiliki latar belakang sosial yang berbeda dan seringkali memiliki agenda yang berbeda. Namun dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang, mereka mulai menemukan kesamaan dalam kritik terhadap sistem yang ada. Sejumlah jaringan sosial mulai menghubungkan kelompok-kelompok ini secara tidak langsung. Komunitas religius memiliki hubungan yang kuat dengan jaringan bazar, sementara mahasiswa dan intelektual sering berinteraksi dengan berbagai komunitas sosial yang lebih luas di kota-kota besar. Pertemuan antara berbagai kelompok ini secara perlahan memperluas ruang diskusi mengenai masa depan politik Iran. Sejarawan Misah Parsa dalam bukunya Social Origins of the Iranian Revolution menjelaskan bahwa pada pertengahan dekade 1970-an, oposisi terhadap rezim Shah tidak lagi terbatas pada satu kelompok sosial tertentu. Kritik terhadap pemerintah mulai muncul dari berbagai arah, mencerminkan kompleksitas masyarakat Iran yang telah mengalami perubahan sosial besar selama 2 dekade sebelumnya. Situasi ini menciptakan dinamika baru dalam kehidupan politik Iran, ketika berbagai kelompok sosial mulai menyampaikan kritik mereka secara bersamaan. Pemerintah menghadapi tantangan yang berbeda dari masa sebelumnya. Oposisi tidak lagi muncul sebagai gerakan kecil yang terpisah, tetapi mulai membentuk jaringan kritik yang lebih luas dalam masyarakat. Meskipun demikian, pada tahap ini ketegangan tersebut masih berada dalam batas-batas yang relatif terkendali. Kritik terhadap pemerintah sering muncul dalam bentuk diskusi, tulisan, atau aktivitas sosial yang belum berkembang menjadi mobilisasi massa secara terbuka. Namun perkembangan ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan di dalam masyarakat Iran semakin meluas. Ketika berbagai kelompok sosial mulai menyuarakan kritik mereka dalam waktu yang hampir bersamaan, dinamika politik negara perlahan bergerak menuju fase yang lebih terbuka. Dalam beberapa tahun berikutnya, ketegangan yang sebelumnya berkembang di berbagai ruang sosial mulai muncul secara lebih jelas di ruang publik, menandai perubahan penting dalam perjalanan politik Iran menjelang akhir dekade 1970-an. Pada tahun 1977, dinamika politik Iran mulai memasuki fase baru. Jika sebelumnya berbagai bentuk ketidakpuasan berkembang melalui diskusi sosial, jaringan religius, atau percakapan intelektual di lingkungan kampus, kini kritik terhadap pemerintah mulai muncul secara terbuka di ruang publik. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari berbagai tekanan sosial dan politik yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Salah satu perkembangan penting pada masa ini adalah munculnya tuntutan reformasi politik dari kalangan intelektual dan aktivis. Sejumlah penulis, akademisi, dan tokoh profesional mulai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah pemerintahan negara. Menurut mereka,
Pembangunan ekonomi yang pesat seharusnya diikuti oleh sistem politik yang lebih terbuka. Beberapa kelompok intelektual mulai menyusun surat terbuka dan petisi yang menyerukan perlunya perubahan dalam sistem politik Iran. Dalam dokumen-dokumen tersebut, mereka menekankan pentingnya supremasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Bagi mereka, reformasi politik dipandang sebagai langkah yang diperlukan agar modernisasi negara tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, kritik juga mulai diarahkan secara langsung kepada peran aparat keamanan negara, khususnya SAVAK. Selama bertahun-tahun, lembaga ini dikenal memiliki kewenangan luas dalam mengawasi aktivitas politik di Iran. Penahanan terhadap aktivis, pengawasan organisasi politik, serta pembatasan terhadap berbagai kegiatan publik telah menjadi bagian dari sistem keamanan negara yang dibangun sejak akhir tahun 1950-an. Namun pada pertengahan dekade 1970-an, keberadaan sistem keamanan tersebut semakin sering menjadi sasaran kritik. Para aktivis dan intelektual mulai mempertanyakan apakah stabilitas politik yang dijaga melalui pengawasan ketat tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah berubah secara sosial dan ekonomi. Seiring berkembangnya kritik tersebut, semakin banyak individu yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka. Artikel-artikel yang mengkritik kondisi politik negara mulai beredar di berbagai media, sementara diskusi publik mengenai reformasi politik semakin sering dilakukan di lingkungan akademik dan komunitas intelektual. Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi dilema yang tidak mudah. Di satu sisi, rezim Shah selama bertahun-tahun membangun stabilitas politik melalui kontrol yang kuat terhadap kehidupan publik. Namun di sisi lain, masyarakat Iran yang telah mengalami perubahan sosial besar kini mulai menuntut ruang partisipasi politik yang lebih luas. Perkembangan internasional juga turut memengaruhi situasi ini. Hubungan Iran dengan negara-negara barat terus berkembang, termasuk dengan Amerika Serikat yang pada masa itu mulai menekankan isu hak asasi manusia dalam diplomasi internasional. Perubahan suasana politik global ini secara tidak langsung memberi ruang bagi munculnya kritik yang lebih terbuka di dalam negeri. Sejarawan Ervan Abrahamian dalam bukunya A History of Modern Iran menjelaskan bahwa pada tahun 1977 mulai muncul berbagai kelompok oposisi yang lebih berani mengekspresikan pandangan mereka di ruang publik. Kritik terhadap pemerintah tidak lagi terbatas pada diskusi tertutup, tetapi mulai terlihat dalam bentuk tulisan, petisi, dan pernyataan publik yang semakin luas. Perubahan ini secara perlahan mengubah keseimbangan politik di Iran. Ketika kritik terhadap pemerintah mulai disampaikan secara terbuka oleh tokoh-tokoh intelektual dan aktivis, masyarakat luas mulai menyadari bahwa ketidakpuasan terhadap sistem yang ada tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok tertentu. Berbagai lapisan masyarakat mulai melihat bahwa persoalan politik negara menjadi isu yang semakin relevan bagi kehidupan mereka. Dalam waktu singkat, kritik yang awalnya muncul dari lingkungan intelektual mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas di berbagai kota. Diskusi mengenai reformasi politik, kebebasan sipil, dan masa depan negara menjadi topik yang semakin sering muncul dalam kehidupan publik Iran. Pada titik ini, dinamika oposisi terhadap rezim Shah telah memasuki tahap baru. Kritik yang sebelumnya berkembang secara terpisah kini mulai bergerak menuju bentuk mobilisasi yang lebih luas. Ketika ruang publik semakin terbuka bagi ekspresi ketidakpuasan politik, berbagai kelompok masyarakat mulai menemukan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung. Perkembangan ini segera membawa Iran ke dalam fase yang jauh lebih dramatis. Apa yang sebelumnya dimulai sebagai kritik politik dan tuntutan reformasi perlahan berubah menjadi mobilisasi massa yang melibatkan ribuan orang di berbagai kota. Tak lama kemudian, ketegangan politik yang selama bertahun-tahun berkembang di bawah permukaan pecah dalam bentuk demonstrasi besar yang akan mengguncang stabilitas negara.
Memasuki tahun 1978, dinamika politik Iran berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpuasan yang selama beberapa tahun berkembang dalam bentuk kritik intelektual dan diskusi publik kini mulai muncul dalam bentuk demonstrasi massal yang melibatkan ribuan orang. Di berbagai kota, masyarakat mulai turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Salah satu peristiwa yang sering dianggap sebagai pemicu awal gelombang protes terjadi pada bulan Januari 1978 di kota Qom, salah satu pusat pendidikan Syiah di Iran, yang menjangkau ibu kota Teheran. Setiap gelombang protes biasanya diikuti oleh upaya aparat keamanan untuk mengendalikan situasi, yang dalam beberapa kasus berujung pada bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan negara. Ketika bentrokan terjadi, jumlah korban yang jatuh seringkali menjadi pemicu bagi demonstrasi berikutnya. Berita mengenai peristiwa tersebut menyebar melalui jaringan sosial masyarakat, komunitas religius, dan berbagai kelompok sosial yang saling terhubung. Dalam waktu singkat, protes yang awalnya bersifat lokal mulai berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai wilayah Iran. Perkembangan ini juga memperlihatkan peran penting jaringan ulama dan bazar dalam mobilisasi massa. Para ulama memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas religius di berbagai kota, sementara jaringan bazar menghubungkan pedagang dan komunitas ekonomi tradisional yang tersebar luas di kawasan perkotaan. Melalui hubungan sosial yang telah lama terbentuk, informasi mengenai demonstrasi dan seruan aksi dapat menyebar dengan cepat dari satu kota ke kota lain. Para pedagang bazar seringkali menutup toko mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstrasi yang sedang berlangsung. Penutupan aktivitas perdagangan ini memberikan dampak ekonomi yang langsung terasa di berbagai kota, sekaligus menunjukkan bahwa protes tidak hanya melibatkan mahasiswa atau aktivis politik, tetapi juga bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat Iran. Sementara itu, berbagai kelompok sosial lain juga mulai ikut terlibat dalam demonstrasi yang berkembang. Para pekerja industri, pegawai pemerintah tingkat menengah, serta mahasiswa universitas ikut bergabung dalam aksi-aksi yang semakin besar. Kehadiran berbagai kelompok ini membuat protes semakin sulit dikendalikan oleh aparat keamanan. Dalam bukunya The Iranian Revolution, sejarawan Nikki Arkady menjelaskan bahwa pada pertengahan tahun 1978, Iran mulai mengalami krisis politik yang semakin dalam. Demonstrasi yang terjadi di berbagai kota tidak lagi sekadar menyampaikan tuntutan reformasi, tetapi mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah mencoba berbagai langkah untuk meredakan situasi tersebut. Dalam beberapa kesempatan, pejabat negara mengumumkan rencana reformasi atau melakukan pergantian kabinet dengan harapan dapat menenangkan masyarakat. Namun langkah-langkah tersebut tidak berhasil menghentikan mobilisasi massa yang terus berkembang. Sebaliknya, setiap bentrokan dan penindakan yang terjadi di jalanan justru memperkuat tekad para demonstran untuk melanjutkan aksi mereka. Ketika protes semakin besar dan terjadi di berbagai wilayah secara bersamaan, kemampuan pemerintah untuk mengendalikan situasi mulai menghadapi tekanan yang semakin berat. Menjelang akhir tahun 1978, Iran telah berada dalam situasi krisis politik yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Demonstrasi terus berlangsung, pemogokan terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan aktivitas publik di sejumlah kota mulai terganggu oleh gelombang mobilisasi massa yang terus berkembang. Di tengah situasi yang semakin tidak stabil tersebut, perhatian banyak demonstran mulai tertuju pada satu figur yang selama bertahun-tahun berada di luar negeri. Meskipun tidak berada di Iran, namanya semakin sering muncul dalam pidato, poster, dan berbagai seruan aksi yang beredar di berbagai kota. Dalam kondisi politik yang semakin memanas, seorang ulama yang telah lama hidup dalam pengasingan perlahan muncul sebagai simbol utama bagi gerakan yang sedang mengguncang negara tersebut.
Memasuki awal tahun 1979, krisis politik di Iran telah mencapai titik yang sulit dikendalikan. Demonstrasi yang sebelumnya terjadi secara berkala kini berubah menjadi mobilisasi massa yang hampir berlangsung setiap hari di berbagai kota. Pemogokan meluas ke sektor-sektor penting, termasuk industri minyak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Aktivitas ekonomi terganggu, sementara stabilitas politik yang selama puluhan tahun dijaga oleh monarki mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Di tengah situasi tersebut, pemerintah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan kendali atas negara. Beberapa pergantian kabinet dilakukan, sementara sejumlah janji reformasi diumumkan untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat. Namun langkah-langkah ini tidak mampu menghentikan krisis politik yang telah berkembang terlalu jauh. Di berbagai kota, jutaan orang mulai turun ke jalan dalam demonstrasi besar yang menuntut perubahan politik secara mendasar. Aksi-aksi tersebut tidak lagi hanya berisi tuntutan reformasi, tetapi mulai menyerukan berakhirnya kekuasaan monarki. Ketika tekanan dari jalanan semakin besar, posisi Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi semakin sulit dipertahankan. Pada tanggal 16 Januari tahun 1979, sebuah peristiwa penting terjadi yang menandai perubahan besar dalam sejarah Iran. Shah Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran bersama keluarganya dan terbang ke luar negeri. Secara resmi, keberangkatannya disebut sebagai perjalanan sementara untuk beristirahat di tengah situasi politik yang tegang. Namun bagi banyak masyarakat Iran, kepergian tersebut dipandang sebagai tanda bahwa kekuasaan monarki yang telah berkuasa selama puluhan tahun mulai runtuh. Ketika berita keberangkatan Shah menyebar, reaksi masyarakat muncul dengan cepat di berbagai kota. Di banyak tempat, ribuan orang berkumpul di jalan-jalan untuk merayakan peristiwa tersebut. Patung-patung Shah di berbagai kota diturunkan oleh massa, sementara simbol-simbol pemerintahan lama mulai ditinggalkan. Namun kepergian Shah tidak langsung mengakhiri ketegangan politik di Iran. Pemerintahan sementara masih berusaha menjaga stabilitas negara, sementara berbagai kelompok politik mulai mempersiapkan langkah mereka di tengah perubahan yang semakin cepat. Pada saat yang sama, perhatian publik semakin tertuju pada seorang tokoh yang selama bertahun-tahun berada di pengasingan. Pada 1 Februari 1979, sebuah pesawat mendarat di Bandara Merabat di Teheran, membawa seorang penumpang yang telah lama dinantikan oleh jutaan masyarakat di Iran. Ruhollah Khomeini kembali ke tanah air setelah lebih dari 1 dekade hidup dalam pengasingan. Kedatangannya segera disambut oleh lautan manusia yang memadati jalan-jalan ibu kota. Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern Iran. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol oposisi terhadap rezim Shah dari luar negeri, Khomeini kini berada langsung di tengah situasi politik yang sedang mengalami perubahan. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai menyampaikan pidato-pidato yang menegaskan penolakannya terhadap sistem monarki yang telah lama berkuasa. Dukungan terhadap gerakan revolusi semakin menguat di berbagai wilayah Iran. Demonstrasi terus berlangsung, sementara sejumlah institusi negara mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan internal. Dalam beberapa kasus, unit-unit militer bahkan menolak untuk bertindak melawan demonstran yang memenuhi jalan-jalan kota. Ketika keseimbangan kekuasaan mulai berubah, struktur politik lama tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya. Pada bulan Februari tahun 1979, konflik antara pasukan yang masih loyal kepada pemerintah dan kelompok revolusioner mencapai puncaknya di sejumlah wilayah di Teheran. Dalam waktu singkat, berbagai institusi pemerintahan lama mulai kehilangan kendali atas situasi. Sejarawan Ervand Abrahamian dalam bukunya A History of Modern Iran menjelaskan bahwa runtuhnya monarki pada tahun 1979 bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan puncak dari proses krisis politik yang berkembang selama bertahun-tahun. Ketika mobilisasi massa mencapai skala nasional dan dukungan terhadap rezim semakin melemah, sistem yang sebelumnya terlihat kuat akhirnya tidak mampu mempertahankan dirinya.
Dalam hitungan minggu, struktur kekuasaan yang telah memerintah Iran selama beberapa dekade berakhir. Monarki yang pernah menjadi pusat politik negara runtuh dan kekuasaan baru mulai terbentuk di tengah dinamika revolusi yang sedang berlangsung. Peristiwa-peristiwa tersebut mengubah arah sejarah Iran secara fundamental. Negara yang selama puluhan tahun diperintah oleh sistem monarki, kini memasuki fase politik yang sepenuhnya baru. Revolusi yang dimulai dari gelombang protes akhirnya melahirkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan negara. Ketika revolusi Iran mencapai puncaknya pada tahun 1979, banyak pengamat dunia mencoba mencari satu penyebab utama untuk menjelaskan runtuhnya monarki yang terlihat sangat kuat. Namun jika melihat perjalanan peristiwa yang terjadi selama beberapa dekade sebelumnya, revolusi tersebut sebenarnya lahir dari pertemuan berbagai perubahan besar yang berlangsung secara bersamaan di dalam masyarakat Iran. Di tingkat politik, kekuasaan negara selama bertahun-tahun semakin terpusat di sekitar monarki. Struktur pemerintahan memang terlihat stabil di permukaan, tetapi ruang bagi partisipasi politik masyarakat semakin terbatas. Ketika kritik mulai muncul, negara lebih sering meresponsnya melalui pengawasan dan kontrol ketat, bukan dengan pembukaan ruang politik yang lebih luas. Akibatnya, ketidakpuasan yang muncul di berbagai lapisan masyarakat tidak memiliki saluran resmi untuk disampaikan. Pada saat yang sama, Iran juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Urbanisasi, perkembangan pendidikan modern, dan pertumbuhan ekonomi telah melahirkan kelompok-kelompok sosial baru yang memiliki pandangan berbeda tentang masa depan negara. Generasi yang tumbuh di kota-kota besar dan universitas mulai mempertanyakan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana pembangunan seharusnya diarahkan. Namun modernisasi yang berlangsung cepat itu tidak selalu berjalan seimbang dengan struktur sosial yang ada. Sebagian masyarakat melihat perubahan tersebut sebagai kemajuan, tetapi sebagian lainnya merasa bahwa identitas budaya dan religius mereka mulai terpinggirkan. Ketegangan ini menciptakan ruang bagi munculnya kritik yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh persoalan identitas dan nilai dalam masyarakat. Dalam situasi seperti itu, jaringan religius yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan sosial Iran memainkan peran yang semakin besar. Ulama, komunitas masjid, dan jaringan bazar memiliki hubungan yang luas dengan masyarakat, memungkinkan mobilisasi yang cepat ketika krisis politik semakin dalam. Dari sinilah gerakan religius perlahan berkembang menjadi kekuatan yang mampu memimpin arus revolusi. Ketika berbagai tekanan tersebut akhirnya bertemu dalam satu momentum sejarah, sistem monarki yang telah memerintah Iran selama puluhan tahun tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangan politiknya. Revolusi yang terjadi pada tahun 1979 kemudian melahirkan sebuah sistem politik baru, Republik Islam Iran. Perubahan ini tidak hanya mengganti pemimpin negara, tetapi juga mengubah arah sejarah Iran secara mendasar. Negara yang sebelumnya dikenal sebagai monarki modern yang dekat dengan Barat, kini menjadi sebuah republik dengan identitas politik dan ideologi yang berbeda. Hingga hari ini peristiwa tersebut tetap menjadi salah satu revolusi paling penting dalam sejarah modern Timur Tengah.